Assalamualaikum rekan Haba. Hari ini kita kembali bersua di Nahaba Podcast. Kita telah kehadiran tamu istimewa, ada Pak Nasrul Zaman, lengkapnya Dr. Nasrul Zaman ya. Kita mungkin tidak, maksudnya semua masyarakat Aceh banyak yang mengenal beliau, tidak perlu saya sampaikan lagi riwayat hidup beliau karena dosen di Fakultas Kesehatan USK, jurusan Kesehatan Masyarakat. Namun untuk perbincangan kali ini kita tidak berbicara soal USK, tapi lebih ke ada salah satu lembaga yang beliau dirikan ya sejak beberapa tahun yang lalu. Selamat datang Pak Nasr. Selamat datang. Assalamualaikum Bang Juli. Ya, ini Waalaikumsalam Bang. ya, Mm. senang bisa Nah itulah. ketemu sama Bang Juli. Terima kasih Bang sudah hadir ke studio kami. Jadi kami mengundang Abang sebenarnya ini bukan soal eh, Fakultas Kesehatan Bang ya. Iya, insya Allah. Tapi lebih kami mendengar Abang ada membuka sebuah lembaga riset Bang yang lembaga riset itu kemudian dia condong kemana Bang yang kita riset Bang? Ya, sebenarnya kita mengantisipasi aja proses kemajuan zaman, di mana dalam setiap pengambil kebijakan dibutuhkan dasar-dasar untuk membenarkan kebijakan itu atau dukungan untuk kebijakan itu. Maka kita dan teman-teman ada dari UIN juga, kemudian dari Muhammadiyah kemarin melahirkan kita sebut lembaganya ETRAS. Itras namanya Bang. ETRAS ya. Jadi ada 4 bidang utama kita. Yang pertama adalah research and development, kemudian juga kita bicara capacity building, kemudian juga ada soal mempublikasi. Jadi nanti rencana kita juga riset-riset atau publikasi, kemudian kita ada soal election juga. Berarti nyambung dengan Nahba Podcast ini Iya, Bang. insya Allah ya Bang. Ya. Iya. Tapi publikasi kita kalau Aba Podcast itu publikasinya ke publik, semuanya dipublikasi. Kalau kita terbatas yang kita publik lebih pada kayak jurnal-jurnal ilmiah gitu Bang. Gitu ya. Nah, jadi kita mau bikin satu jurnal internasional, kemudian di situ orang bisa mengirimkan hasil-hasil penelitiannya untuk kita publikasi. Mm. Tapi kalau melihat dengan Abang dari Fakultas Kesehatan nih dosen Iya, itu, kemudian iya, iya. kaitannya dengan riset Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang? Bisa. Ya, jadi memang kan kebutuhan masyarakat kita atau pemerintah daerah juga membutuhkan riset-riset yang update. Nah, contoh misalkan yang terakhir misal ketika stunting kita tinggi misalkan, kan harus ada riset yang mendukung kebijakan itu seperti apa. Nah, saya teman-teman dalam hal itu kemarin melakukan beberapa riset sehingga melahirkan beberapa buku bagaimana strategi rumah gizi gampung itu dari kita juga Mm-mm. untuk mengurangi stunting dan mencegah stunting. Nah, gitu itu contohnya. Iya, iya. Kalau kita ingin melihat apakah dampak kebijakan bank syariah di Aceh itu menurunkan menurunkan perkembangan dunia usaha atau tidak gitu. Itu bisa Gitu. kita riset juga. Dibutuhkan sebenarnya begitu. Jadi berawal dari mana ini Bang? Sehingga Abang punya rencana kemudian mendirikan lembaga ini Bang. Trust tadi. Ya, kita melihat sebenarnya kan udah telat juga gitu ya. Kita masuk pada dunia riset yang begini nih, buat lembaga ini agak telat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama Oh iya, sekali nih, iya Bang. betul. Jadi kalau kita lihat misalkan ketika kita di Jawa, mereka udah cukup kuat riset-risetnya, terutama riset-riset pada kebijakan publiknya. Nah, Mm-mm. oleh karena itu saya dan teman-teman melihat wah ini penting juga sehingga kita buatlah lembaga ITRAS ini. Nah, dalam konteks ini pilkada seperti kemarin election, Mm-mm. kita juga ingin membantu mencerdaskan pemilih sebenarnya untuk bisa lebih dekat menilai kandidat yang akan dia pilih. Atau kita juga mendekatkan kandidat terhadap masyarakat sehingga kandidat ini punya ruang untuk memperkenalkan dirinya secara intelektual, secara pengetahuan pada masyarakat gitu. Jadi Mm-mm. kita mendorong supaya lahirlah anggota-anggota legislatif, kemudian pemimpin daerah ini yang dinilai karena komitmennya, karena pengetahuannya gitu. Jadi bukan lagi kita beli kucing dalam karung, tapi orang memilih seseorang karena sudah ada argumentasinya. Nah, Argumentasi. itu yang mau kita dorong. Nah, ini ngomong soal pilkada Hmm. atau pileg. Iya, Pileg dua-dua, pileg dua-dua. dan pilkada. Ya. Pileg sebelumnya juga ada yang kemudian kita riset Bang untuk Iya, caleg tertentu. alhamdulillah sebenarnya kalau Etras secara pribadi memang kita sudah mulai dari 2012 Bang sebenarnya. 2012. 2012. Berarti pemilu pilkada Pemilu itu dan pemilu 2009, pileg mm, 2009, kemudian pilkada 2012. mm, Nah, ada beberapa catatan keberhasilan kita misalkan
Ada wali kota Subuh Salam, kemudian di 2012 itu ada Aceh Selatan, kemudian Aceh Tenggara kita kalah misalkan, tapi di Mhm, 2017 kita menang di Aceh Tenggara itu, misalnya gitu. mhm, Nah, beberapa caleg juga begitu. Malah dalam caleg kemarin 2012 kemudian 2017 kita menseleksi caleg-caleg yang akan diajukan menjadi calon Bang dari partai. mhm. Jadi kita bantu partai. Beberapa partai kita bantu kemarin, misalnya di Banda Aceh, kemudian di Aceh Tenggara, kita bantu partai memilih caleg. Siapa Kader sebenarnya yang punya? kader mana yang Heeh, yang punya nilai jual gitu. tinggi. Sehingga karena pengurutannya ini penting juga kan, karena Mhm, gengsi. Nah, kita dorong yang prioritas itu nomor satu, nomor dua, ya prioritas karena dia pengumpul suara. Nah, mhm. alhamdulillah beberapa partai itu maksimal, Bang. Oh, Nah, karena kita bantu memilih calegnya, heeh. gitu. Jadi, kemudian riset soal lain juga, target suara atau kemudian keuangan atau Oh apa iya, aja yang jadi diriset? kita pendampingan Bang, dalam soal election ini kita mendampingi kandidat. Mhm, Mendampingi kandidat misal begini, sehingga tidak terjadi pemborosan. Sayang juga kita kalau misalkan biaya yang dikeluarkan lebih pada tidak tercapai tujuan. mhm, Karena penyakit masyarakat kita gini juga Bang, nanti kan kelompok masyarakat, ketua pemuda sebagainya datang ke caleg. Dia ngomong, "Sama aku ada sekian suara," begini gitu gitu kan. mhm, mhm. Nanti sama caleg lain dia datang lagi gitu. Sama caleg lain dia datang lagi. Nah, kasihan nih para caleg ini. Pemborosan Oh, jadinya ya? pemborosan bisa stroke juga Bang. Nanti setelah catatan dia misalkan, wah ada sekian puluh ribu nih. Tapi pas hari H-nya kan gitu, tim ses 400 suara 100 nih. Ini jadi kita hadir di situ untuk menstrukturkan cara pengambilan keputusan, cara pengeluaran uang dan sebagainya Mhm. sehingga caleg lebih nyaman dia. Dia bisa Tapi mengukur perkembangan pemilihnya dari handphonenya secara digital, walaupun dimanapun dia berada. tapi bukan untuk dibagi-bagi uangnya cuma untuk money Bukan, politik jadi gitu? memang kita misalkan begini, untuk merekrut tentu harus dibayar lah orang, ya. Tim Tim sesnya? harus dibayar, dia mau rekrut berapa, ada nilainya gitu rekrut. Nah, kemudian di-input di dalam sistem kita sehingga kita tahu perkembangannya. Jadi Mhm. kalau misal tim ses kita kasih ongkos jalan dia katakan sekian, maka targetnya harus ada sekian Iya, iya. gitu. Jadi bisa diukur. Oke Bang, di Heeh. pilkada 2024 Bang, ini sudah mulai, melakukan Alhamdulillah, riset? iya. Jadi kita sudah beberapa komunikasi sama beberapa calon calon kepala daerah, Bang. Mhm, Di pileg kemarin alhamdulillah kita DPR RI ada berhasil satu, kemudian 2 lah kita anggap, kemudian DPRA juga ada beberapa yang kita berhasil kita dampingi dan mhm, DPRK. Nah, dalam pilkada 2024 ini juga menarik ini. Jadi kan karena dia serentak seluruh Indonesia nih, Bang. Di mhm. Aceh saja ada 23 kabupaten kota plus satu gubernur. Nah, kita membayangkan, pesta ini juga menggunakan knowledge, Bang, pengetahuan. Nah, kelemahan kita sekarang kan banyak kepala-kepala daerah itu menganggap remeh tentang penggunaan pengetahuan pada proses pilkada. Nah, Mhm. agak sulit memang merubah kebiasaan mereka dari yang, pola toke. Jadi pola toke Heeh. dengan pola seorang pemimpin yang menggunakan ilmu pengetahuan. Itu Ja yang agak agak sulit kita menjelaskannya. jadi kalau calon kita ini banyak yang pola toke gitu, kayak kayak Masih banyak masih pola toke, Bang. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa kita ngomong itu agak enggak nyambung. Padahal ya dengan sistem kita ini dia bisa hemat 30 sampai 40%, Bang. Anggaran yang dialokasikan itu bisa kita hemat di situ. Nah, keuntungannya di situ sebenarnya. mhm, Jadi tapi karena memang pengetahuan dia familiar terhadap kemajuan teknologi ini sulit. Jadi kita paksa pun agak ya nggak seperti dianggap mahal padahal kita mampu menekan 30-40%, dia kasih kita cuma 5%. Artinya dia bisa hemat 35 sampai 30% itu dia hemat. iya. Nah, kita nggak menghitung ke situ. Nah, dianggap knowledge itu murah, kita nggak mau juga, Bang. Jadi beberapa bupati yang jumpa sama kita, kalau misalkan dia nggak mau, kita nggak mau. Lebih bagus nggak usah. Atau mungkin faktor, framing apa, bahwa banyak uang pasti menang Nah, itu juga. atau Tapi coba Abang bayangkan ya, kalau banyak uang pasti menang, ya. Pas deket hari H misalkan, dia mau bagi uang. Kalau datanya nggak ada, sama siapa dia kasih? nah disitulah perlu tadi Nah, saya itu trust dia. ya, mhm, Dan dengan sistem kita Bang, kita bisa menentukan misalkan, kalau 2 minggu lagi mau hari H, kita bisa pastikan maju terus atau berhenti pada titik itu. Itu yang penting dan sulit Bang. Kalau selama ini kandidat itu selalu dibilang sama tim ses, udah beres, sampai mantap, luar biasa,
di lapangan luar biasa Pak dukungan sebagainya. Ada bukti konkret. Waktu kampanye penuh lah Pak, Lapangan kan dibayar semua. dibayar semua. Mana ukurnya? Pas dekat hari H, dia lihat terjerembab. Tim ses tadi hilang satu-satu. Ditelepon nggak ngangkat. Ada yang alasan mama sakit. Mhm. Kita cukup paham tuh. Nah, Itu. melalui lembaga riset nih, Nah, sebenarnya itu udah bisa dihitung ya. bisa kita hitung Bang. Heeh. Ah, Se kalau pengalaman dari pileg kemarin ya, pileg kemarin, kita dengan sistem kita itu errornya memang tinggi pileg kemarin Bang. Karena ternyata penggunaan money politik itu masif, masif, Masif. berbiasa. Jadi ketika kita jadi pasarnya juga beda-beda. Nah, karena pasaran, biayanya beda-beda, maka error kita lumayan besar, Bang. Kemarin tuh hampir 20 sampai 25% errornya. Padahal dengan, pengalaman kita sebelumnya, error kita tuh 10 sampai 15% maksimal. Tapi dengan pileg kemarin hancur teori kita, sampai 20% errornya. Karena tadi Karena tadi masifnya semua orang, masif semua orang. masif semua orang. Ada uang, ada suara. Aduh itu yang gila bener, kita juga khawatir. Apalagi calegnya banyak, kan kemarin kita berapa, 24 partai. Heeh. Membayangkan 24 partai, di dalam satu partai itu katakan 2 orang yang main, ada 48 orang yang memberikan sesuatu. Nah, tapi di pilkada, paling banyak 5 seperti Abang bilang tadi misalkan. Nah, kalau dia cuma 5, kita bisa tekan tuh Bang, errornya. Bisa kita tekan, bisa lebih efektif tuh. Sampai pada keputusan nanti kita bilang, kita lanjut terus atau berhenti. Karena itu yang berat. Untuk mengambil kesimpulan kita berhenti supaya hemat. Jadi membayangkan di hari H kita butuh 3 miliar. Kan gitu. Mhm. Ternyata kita nggak punya data sebenarnya. Hanya cakap-cakap tim ses. Kita keluarkan 3 miliar. Habis. Tenggelam semuanya. Dibanding dengan pola kita, kita berhenti aja Pak. Ternyata tim ses Bapak nggak kerja. Setelah kita push pun nggak nyambung misalkan. Sudah Mhm. berhenti saja. Nah, stop lah. Apa yang sudah ada itu resiko politik misalkan. Tapi nggak bentrok dengan, pemikiran masyarakat hari ini ada uang, ada suara? Kira-kira nggak Ya, dengan riset berjalan kita? juga sih sebenarnya, tapi kan begini Bang, rekrutmen itu yang penting. Rekrutmen yang penting. Nah, kalau nggak ada rekrutmen, ada pun uang mau kemana kita kasih Bang? Nah, Iya, risikonya di betul. situ. Nah, itu satu. Yang kedua Bang, dengan pola kita, ada kalau dalam pendampingan pilkada ini Bang, yang pertama adalah tadi misalkan kita membuat struktur pemenangan. Struktur Struktur pertama. pemenangan. Heeh. Jadi kita tahu di kecamatan mana yang kita belum ada, di desa mana yang belum ada. Alat peraga kemudian. Ya, itu satu dulu. Heeh. Tim, baru distribusi alat peraga. Jadi kita tahu kemana kita distribusikan. Yang kedua, kadang kan popularitas juga masih dibutuhkan, Bang. Popularitas. Maka kita menggunakan sosial media. Kenapa? Orang Aceh itu, Bang, 87% masyarakat Aceh sudah menggunakan sosial media, Sosial Bang. media. TikTok, Instagram, FB, kemudian YouTube, dan Google. Dan itu kampanye positif Iya, bukan kamu untuk sebutin. Nah, jadi kita mengemas itu. Kita bisa kasih apa namanya ya, Bang? Intervensi ke seluruh media sosial di wilayah tersebut. Jadi katanya kita bisa blocking, Bang. Kita bisa blocking kampanye sosial media kita, katakanlah untuk Semulu, di Semulu aja diakses orang. hmm, Nah, orang Semulu semua bisa ngelihat. Nah, jadi di media platform media sosial mana saja kita mau. Berapa kali kita mau. Apa yang kita sampaikan pengenalan diri kandidat. Nah, tapi dalam kerja-kerja ini Bang, Etras nggak kerja sendiri Bang. Jadi seperti ini misalnya kita, nanti ada satu lagi, publikasi. Publikasi kami nggak punya kemampuan untuk publikasi selain kalau Nahaba kan lebih hebat, dia punya podcast, dia punya media. hmm. Nah, ini nggak pegang. Kalau memang butuh publik, ya kita arahkan ke teman-teman yang Media. mengelola media. Nah, itu dia. Kemudian, oh ada mau bikin film, ya, film singkat dan sebagainya. Kita undang adik-adik yang jago bikin film itu, Videografer ya. videografer gitu. Nah, kemudian kita fasilitasi untuk masuk ke social media advertising. Nah, jadi kita Etras menganggap kami hebatnya itu hanya di membangun struktur dengan aplikasi, kemudian kami di surveinya, Bang. Nah, survei juga dibutuhkan beberapa kali untuk masing-masing kandidat, Bang. Saya sebagai warga Aceh ini menyesalkan juga ya, partai-partai politik kemarin tetap menggunakan survei-survei nasional dengan harga yang mahal, kemudian ya mereka pakai itu. Padahal kan survei ini alatnya metodenya sama. Hasilnya pasti sama. Kalau metodenya benar, hasilnya pasti sama. Pasti sama ya. Akuntansi keuangan, Iya. kan dia pakai sistem akuntansi keuangan yang sudah standar.
siapapun yang melakukan audit, ya sama hasilnya. Nah gitu juga survei, tapi ya teman-teman partai kemarin ketika ingin menguji kandidatnya, mensurvei popularitas kandidat, dia nggak ada yang pakai survei lokal bang. Semuanya Mhm, pakai survei nasional nasional. dengan mahal, dengan jumlah sampel yang terbatas sebenarnya menurut kita, Mhm. gitu. Artinya Iteras ini dalam bekerja bukan sendiri ya? Bukan sendiri bang. Dia memainkan apa yang harus dibutuhkan gitu. Betul Bang, Keti elaborasi Bang dengan elaborasi. kekuatan dengan beberapa misalnya dengan media, dengan videographer gitu Heeh. ya. Kita pakai itu. Nanti di dalam kalau pilkada ini juga kita menyarankan begini, harus ada pendampingan hukum sejak awal. Sejak awal, sejak pendaftaran. Mhm. Kenapa? Supaya nanti kalau kita menang siap untuk digugat, kalau kita kalah siap untuk menggugat. Nah, pengalaman Cakada selama ini kan waktu sudah mau menggugat baru mengumpulkan data-data. Kayak gitu. Baik yang menang juga gitu. Wih, kita mau digugat nih, baru sibuk mengumpulkan data. Nah, kita mau ini struktur semuanya jalan dari awal. Sistemnya jalan dari awal. Dan kami tentu nggak punya pengacara. Nanti bekerja sama lawyer. Nah, gitu. Jadi, tetapi yang paling penting pendampingan politik kita ini komprehensif dia. Komprehensif. Mhm. Supaya kalaupun kita kalah, hormat kalah kita. Jangan sampai bilang gini, itulah sayang kan ya kemarin kalau kita gitu nggak ada bahasa begitu kita. Karena semua sudah kita lakukan. Berarti yang Gitu. dilakukan hari ini banyak, calon itu, kepala daerah itu, tanpa riset ya. Jadi Kebanyakan, Bang, kebanyakan. mereka hanya Ya, dengar eee, omong-omongan tim saya saja. omongan tim ses, Iya, optimis karena omongan tim ses. betul. Ya. Padahal kan misalnya gini, Bang, kita ingin tahu ada katakanlah 6 ke 10 kecamatan. Nah, di masing-masing kecamatan ini di mana wilayah kita yang banyak? Harus ada petanya, di awal, di tengah, di akhir. Mhm. Minimal survei itu 3 kali, Bang, untuk seorang calon 3 pilkada. kali. 3 kali minimal. Pertama, Pertama kita sebut survei popularitas. si calon baru Si calon, kita lihat tuh. Isu-isu juga harus kita tahu tuh, isu apa di kecamatan ini, isu mana gitu. Petanya berapa dukungan kecamatan A, B, ya di mana yang kita dominan, di mana saingan kita dominan, siapa paling tinggi saingan kita. Nah, yang kedua, kita lebih dorong pada akseptabilitas. mhm. Itu sudah populer katakanlah, tapi masyarakat nerima kita enggak. Itu respondennya itu di mana biasanya? Kalau Itu udah random Bang, dengan ada apa namanya, ada sistem metode sampling kita. mhm, Ya, biasa kita 1.200 lah untuk bisa error kita 2% misalkan Bang, sampel. 1.200 Heeh. penentuannya nanti berdasarkan DCT, daftar pemilih tetap itu, DPT Iya. itu, daftar pemilih tetap, kemudian kita sampling untuk 1.200 orang secara proporsional. Kalau dia untuk kabupaten, per kecamatan proporsional dia. Nah, Mhm. sistemnya udah standar semua semua surveyor-surveyor itu melakukan hal yang sama. Nah itu pertama, berarti yang ketiga tadi, ini baru kedua. Yang ketiga, Yang ketiga misalkan itu yang kedua, yang akseptabilitas. Akseptabilitas ini untuk mengukur sejauh mana masyarakat menerima pencalonan kita. mhm, iya Kadang-kadang kan iya. kita udah populer nih. Tapi misalnya kayak Abang nih, Merasa populer. ya Mhm, populer lah kita hitung. Tetapi populer Abang tuh masih dianggap masyarakat, misalnya Abang nih, kayak saya misalnya, untuk akademisi populer sih aku, tapi mhm. untuk menjadi kepala bukan aku. Iya iya. Akademisi Mungkin kita saya menang. dipilih. Heeh, Wartawan ya. Bang heeh, Juli itu tuh wartawan populer ya. Tapi begitu Bang Juli mau naik jadi bupati, mungkin masyarakat mulai begini, udahlah Bang Juli itu jadi wartawan aja, mhm, Nasrul itu jadi akademisi aja. Nah itu mhm, penting. Nah yang ketiga baru kita soal elektabilitas. Survei tiga ini adalah bagaimana keterpilihan kita di antara beberapa pesaing kita ini. Seberapa besar keterpilihan kita. Nah, setelah hasil survei elektabilitas, kita tambahkan dengan struktur tim, dengan hasil collecting data kita, di situ kita putus. Go on, maju, itu berhenti. mhm, Tapi kita sebagai pendamping hanya menyampaikan pesan itu. Kalau mhm. dia tetap ngotot, silakan. Silakan. Sudah ngasih pertimbangan. Gitu dia. Mhm. Nah, dengan ilmu pengetahuan kasih pertimbangan sudah. Artinya, sehingga kalau memang dengan berat umpamanya hasil riset itu berat untuk menang gitu kan, Iya, bagus nggak usah gitu kan, jadi iya. tidak rugi Tidak kita. rugi. Nah, lanjut terus. Heeh, Kita menang nih. kita menang heeh, Nah, atau 50-50 kita diskusikan. diskusikan ya. Oke, 50-50 berarti data mana yang mau kita tambah? Kan gitu. Mhm, Di kecamatan mana kurang? Yang kemungkinan kita mana? Kalau kita bagi itu ada merah, kuning, hijau. mhm, Merah nggak usah masuk lagi karena pilih orang misalkan. Kita masuk di kuning yang abu-abu. Yang hijau udah kita hijau kita jaga, kuning kita intervensi. Merah nggak usah lagi. Nah, banyak mhm, orang
karena peta ini tidak jelas, maka dia masuk di merah. Habis, Bang. Ini memang itu nggak boleh lagi kalau masuk di situ, perlu. Bawah peng Mas Itu Aceh ya? dia, gitu-gitu. Jadi Heeh, berapa kita bisa hemat. iya iya. Jadi dari misalnya Etras juga, selain pilkada, Hmm. tadi ada ngomong soal stunting umpamanya Bang, itu, Ya, eee, riset-riset kebijakan publik ada, Bang. ada Kita juga misalkan kerjasama untuk mengukur kepuasan pelanggan. Jadi beberapa perusahaan dulu pernah kita menjadi focal point untuk menilai seberapa apa namanya, seberapa loyal pelanggan Pizza Hut ketika itu, mhm, ya Pizza Hut, Pizza Hut ya, Pizza Hut, Pizza Hut makanan di makanan, Masalah Aceh. Iya. makanan, Jadi saya di-hire untuk menguji itu, tapi tanpa diketahui oleh petugas Pizza Hut. Kita pesan, tipe ini seperti apa rasanya, jadi berapa banyak yang ngasih, investigasi lah iya istilahnya, gitu, Bang. sejenisnya ya, Heeh, jadi kita dibayar untuk itu. mhm, Nah, kemudian juga kita, berapa kali kita survei misalkan, kenapa produk minuman A itu kurang di Aceh? Kenapa itu kompetitornya? Nah, kita dipakai untuk itu juga. iya iya iya, Kalau dari si pemerintah misalkan, oh ini ada lahir kebijakan ini. Ya. Coba kita nilai seberapa besar masyarakat memahami, merasa terbantu dengan kebijakan itu, atau masyarakat yang nggak suka kebijakan itu. mhm, Di kabupaten kota ada kita lakukan begitu, Bang. Dan itu sebenarnya mandat ini juga, mandat pemerintah. Di Permendagri itu memang ada kewajiban kepala daerah untuk mengukur kepuasan publik, Bang. Nah, dan semua badan-badan pemerintah, rumah sakit, apalagi yang layanan-layanan itu, P2TSP dan sebagainya, dia harus punya, rekaman itu tadi, laporan untuk kepuasan publiknya. iya. Kalau meriset sebuah daerah yang mungkin belum maju Mmm. umpamanya, ini Oh contoh bisa, Bang. di salah satu tempat Mmm, namanya, tapi ada potensi yang bisa dijual gitu. mhm. Kira-kira Iya, kita begitu trust juga? salah satu iya, Bang. Jadi memang kelemahan kita adalah kadang-kadang begini, petani contoh nih ya, Mhm, petani kita karena dilihat sawit kencang banyak pendapatannya, semua tanam sawit, padahal di tanahnya nggak cocok nggak sawit. cocok sawit, betul. Nah gitu, gitu dia. Kakao misal, semua tanam kakao tapi nggak cocok. Petras hadir untuk mengurangi rugi petani itu, Bang. Yang pertama yang harus disurvei adalah bagaimana kondisi pertanian wilayah itu, kemudian yang cocok ditanam apa, di mana. Kan tidak Tanahnya semua kecamatan tuh sama betul, tanahnya. tanahnya. Unsur-unsur tanahnya, unsur haranya nggak sama. Oh, kecamatan A itu cocok untuk padi aja. Kalau kita ganti sawit pun nggak produktif misalkan. Atau di sana karet itu bisa kita kerjain juga. Memang belum Mhm, pernah. Tapi waktu kita sama dengan YLI, Yayasan Loser Internasional jelas, dulu, heeh. kita pernah lakukan itu di Aceh Tenggara, Bang. Jadi Aceh Tenggara itu punya peta komoditi namanya. Di kecamatan A komoditasnya apa, B apa, itu punya kita. Mhm, jadi Nah kalau ini gitu. umpamanya duren duren, Duren, ya. ini kopi kan Ya gitu? gitu. Jadi punya. Jadi di wilayah ini cocoknya apa? Kopi, duren, manggis, itu ada. Di kecamatan macam-macam tuh produknya apa. Sehingga kalau petani pun mau di kecamatan itu, dia bisa tinggal pilih, oh inilah aku tanam gitu. Iya iya. Nah, Kemudian bisa mengambil nama Etras ini mungkin bisa dijelaskan ya Bang? itu memang itu sama kawan-kawan dari beberapa berpikir apa ya? Ya itu konsep sekarang misalnya digital ya, Digital ya, digitalisasi. elektronik. Nah, bagaimana trust menjadi satu yang kepercayaan. Jadi, trust mencoba hadir dengan konsep digital, tapi tingkat kepercayaan orang pada digital ini tinggi. Dan Mhm, kita juga melahirkan satu apa namanya, hasil-hasil kerja trust yang bisa kita pertanggungjawabkan dan dipercaya oleh publik. Nah, jadi memang mhm. ini menjadi semangat kita sebenarnya. Nah, beberapa apa namanya, kerja-kerja kita, kita ingin menunjukkan, supaya orang percaya dengan kita, Iya. gitu dia, Bang. Kalau untuk saat ini Bang, Mmm. apa, sedang ada sesuatu yang di-riset atau gimana nih Bang? Iya, saat ini kita lagi mempersiapkan nih, lagi diskusi dengan beberapa calon kepala daerah Mhm, untuk kita melakukan pendampingan kepada mereka. Jadi, ada beberapa yang mau kita, survei setelah penetapan nanti, survei awal, kemudian juga memasukkan, social media advertising, kemudian membangun mitra tadi itu kalau dia mhm, sepakat dengan, publikasi, dia podcast mana, berapa yang dia mau gitu ya, berapa kali, kemudian juga lawyer mana dia bersedia, kita mhm. fasilitasi semua tuh, penting lengkap. Nah, beberapa, kepala daerah, kita sudah ketemu, tinggal mau presentasi aja di beberapa. Tapi nggak terlambat nih Bang? Mestinya idealnya kalau riset ini sebelum penetapan atau
Iya, sebelum mendaftar idealnya kan sebenarnya dari sejak awal sehingga kita tidak ada luan luan lari lah di caleg kandidat lain. Nah, ini kan soal tadi Bang, soal knowledge juga Bang. Cakada kita iya, maju enggak gitu. Harusnya kan di awal dia bilang, saya maju. Dia udah pakai kita. mhm, Sehingga kita bikin langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita enggak. Ah, nanti kalau enggak dapat partai, nanti aja lah kalau udah ada penetapan. Nah, sekarang belum ada. Masih nunggu penetapan. Harusnya kan iya, dari heeh, 5 bulan lalu udah jalan menunjukkan dirinya siapa. Kan gitu kan? Di mana kampungnya, siapa keluarganya, apa visi dia. Itu harus dikenal orang. tapi Tapi, kembali ke pepatah, Bang, ya, hmm, daripada tidak bagus terlambat. bagus terlambat. Jadi kalau umpamanya dimulai pasca penetapan, Ya, itu juga bisa sebenarnya, bisa. Tapi kan effortnya harus lebih. iya, Effortnya lebih. Ada plus minusnya kalau kita mulai dari awal karena banyak orang kita, nanti orang kita itu kemudian diambil oleh pesaing. Nah, itu kelemahannya. Kalau kita tetapkan setelah penetapan, maka semakin sulit kita mencari, komputer tim ses kita. Kan semakin sulit iya, karena dia irisannya makin makin banyak dengan orang lain gitu. Ya ada plus minusnya lah, tapi dengan penetapan di September misalkan, kemudian Oktober, ya bisalah kerja lah iya, sampai maka 20 November, masih ada 1 bulan, 2 bulan tuh masih ya cukup. 2 bulan lebih Nah, itu 2 ya, bulan cukup untuk heeh, pindah. iya, iya. Tapi itu tidak dihitung yang sudah habis sebelumnya ya? Ya, agak Di itu, Bang. Iya, karena dihitung mulai melakukan riset, mau itu tes iya, hitungannya mulai ya? iya. Dan Mhm, kita kita ini, Bang, kita bantu kandidat itu sampai dia menang tuh cukup operasional saja, tapi kita ada nanti success fee kita disebutnya. Kalau menang dia bayar kita. Nah iya, itu, kalau iya, menang dia bayar. Kita paham juga mereka kan butuh butuh dana, sehingga kita nggak minta di awal. mhm, Jadi, minta success fee aja. Jadi kalau dia menang, karena dampingan kita minta bayaran, mhm. Kalau gitu nggak aja. menang Kalau nggak menang, ya kita minta bayaran. oh gitu, Iya. ada MOU di awal? Iya, di awal kita harus sudah sepakati itu. Iya, iya, iya. Tapi Pak Anas ini menarik kan, ini Mmm, di luar dari Etras ya, saya mmm, bertanya sedikit. Karena Etras sudah jalan mmm. beberapa kali melakukan riset, money politik di kalangan masyarakat, kira-kira bisa hilang tuh? Masih masih ada upaya untuk bisa hilang? Mungkin hilang kalau memang perilaku politisinya masih begitu. Jadi kan ini tambah parah nih, Bang. Jadi bagaimana mungkin hilang, money politik kalau politisi-politisi yang berkompetisi itu cuma mengandalkan uang, tidak mengandalkan akal budi, Mhm, gitu. mhm, mhm. Mengandalkan uang. Misalkan gini, ada anak toke, ya, pernah kerja apa-apa, tamat SMA, entah baru tamat, maju kontestasi. Prestasinya nggak ada. Ya selain uang apa, Bang? Upaya dia untuk dipilih, Iya, gitu. Risma juga Cakada calon kepala daerah ini. Kenapa kita nggak tahu tiba-tiba udah muncul dia karena bapaknya orang kaya. Nah, orang begini apa yang dia jual bang? iya, iya. Tapi kalau misalkan dia ketua BEM, presiden mahasiswa, kan gitu ya, berprestasi tingkat nasional, berpublikasi wah anak sipolan, ya mungkin dia nggak pakai uang tuh bang. Solusinya kira-kira Bang? Solusi untuk Ini solusinya kan ada di Bawaslu bang. Sebenarnya kan kalau kita lihat Bawaslu dengan undang-undang pemilu yang baru cukup kuat. Tapi begitu kewenangannya besar, malah kerjanya kecil. Saya bilang, waduh ini kacau. Nggak bisa Bang, sulit juga karena rekrutmen juga bermasalah di Bawaslu misalkan ya. mhm, Nah, kemudian susah memang, agak sulit. atau edukasi politik di masyarakat masih sangat sedikit Bang? Bener Bang. Jadi edukasi politik masih dilakukan secara parsial oleh LSM. Harusnya edukasi politik itu adalah partai politik. Partai Mhm. politik. Saya tanya sama Bang, kapan ada partai politik turun ke masyarakat melakukan pendidikan politik? Nggak ada. Iya, iya. Kalau reses dia cuma duduk-duduk cakap-cakap, oh, Foto ya? selesai kasih Saya spanduknya. Gitu. Karena mereka juga nggak berani menyebutkan misalkan bahwa Bapak tugas DPR itu ini. Kemudian siapapun yang nggak mau berani nggak dia bilang orang dia nggak kerja juga sesuai DPR yang baik? mhm, Nggak mungkin dia misalkan menegatifkan dirinya gitu. Jadi itu yang menyebabkan kesulitan kita melahirkan mendapatkan tokoh-tokoh yang kapabel menjadi pemimpin. mhm. Tapi dalam melakukan uji sampel Hmm, Etras nih hmm, ketika, waktu pileg dulu, hmm. suara-suara tadi soal money politik itu juga muncul? Nah, malah Iya. cepet. Nah, untuk Aceh itu menarik. Kecil apa namanya proporsi yang uang menentukan segalanya.
kecil proporsinya, hanya sekitar 15-20% masyarakat yang menganggap uang menjadi penting. Nah, dalam proses itu. Jadi Jadi heeh, syukur juga lah maksud saya. 15-20% cuma. 17,5% tepatnya ketika itu masyarakat menganggap harus pakai uang. Oh nggak aku saya pilih. iya iya. Jadi boleh boleh kita berasumsi nggak kalau umpamanya di PRK itu taraf modal Wah, ada, untuk itu, tahu kita ada budgetnya Bang. 500-an Oh, atau enggak. DPRK aja Bang. Ada mhm beberapa daerah ya. Tapi umumnya Aceh ini seluruhnya udah sama sekarang penyakit masyarakatnya. mhm, Jadi minimal Bang 1,5 miliar untuk untuk DPRK. DPRK. Kalikan kalau DPRA DPRA ya minimal tuh 2 miliar, 2,5 miliar. 2 kali lipat dari DPRK. Bisa jadi. DPR RI Wah, bisa 3 kali lipat. 3 kali lipat ya. 3 kali lipat. Nah, Karena luasannya ya. Luasan dan jumlah jumlah masyarakat yang harus mhm. di Berarti hire. berarti kita harus nabung dulu Bang ya? Harus Kalau nanti mau naik Bang, saya ngelihat itu karena saya ada ikut mau riset dan sebagainya, takut juga Bang. takut ya? Nggak mungkin. Jadi gini, kalaulah kita menjadi pemimpin ya melalui proses yang money politik tadi Bang, Mhm ya. Apalagi job seeker, ini kan banyak gini Bang. Orang kaya, bapaknya, karena anaknya nggak terima kerja di mana-mana malas, jadi politisi. Keluarganya 2 miliar. Wah, dia dari PR anaknya. Kan gitu. Nah, ada juga orang nggak punya apapun, cuman dia punya uang. Nah, daripada tanggung-tanggung, jadi pekerjaan dia adalah DPR. Tapi kalau kita mau lihat siapa sebenarnya DPR yang benar-benar wakil rakyat, bukan dia Bang, ketik namanya. Di mhm Google kita browsing aja, ketik namanya. mhm Pernah dia ngomong tentang rakyat. Banyak tuh ya. Ini kita 81 orang anggota DPRA kita misalkan ya. mhm. Ketik aja satu-satu. Siapa berapa kali muncul di media namanya. Ada nggak? Malah ada yang nggak pernah muncul namanya di media. Itu yang Nah itulah. Nah, itu cara jadi menilainya. menarik ini Bang, tapi waktu pula ini yang Iya. menyelesaikan kita Bang. Namun, saya memberi, apa, merangkum beberapa catatan bahwa Itras nih sebenarnya seorang calon kepala daerah ketika dia berencana untuk, mau mencalonkan diri ya, mestinya harus Ada ada, pendamping. pemetaan-pemetaan, Iya, pendamping betul. itu tim riset. Nah salah satunya Itras. Jadi tujuan ini bukan sebenarnya untuk merugikan, Iya, pihak calon, tapi lebih pada bagaimana melihat kelayakan beliau iya, naik atau tidak, dan iya. seberapa budget yang harus dikeluarkan Dikeluarkan, iya. gitu, dan seberapa dukungan masyarakat untuk si calon tersebut. Betul. Jadi, bukan berarti menjadi calon kepala daerah itu, dengan optimis tanpa harus Tanpa data sebagainya, ya. dibarengi data. Oke terima kasih Pak, Mas Nul Ya, yang sudah terima kasih berhadir ini ke Nahaba ini studio luar Nahaba, biasa. Saya mhm, pikir ini kan bagian dari pendidikan politik, Bang. Bagian pendidikan politik dan apresiasilah saya sebagai peneliti kebijakan di Aceh ini terhadap Nahaba sudah berani masuk pada meningkatkan kecerdasan. iya Bang, Nah, jangan sampai lagi masyarakat kita biarkan dalam kebutuhan politiknya. insyaallah Bang. Jadi kita selalu main pada informasi, Emosi. edukasi, dan Iya, kontrol sosial. Itu alhamdulillah. selalu tidak lupa. Iya. Bisnis lagi Bang. Iya. Iya, makasih. Iya, 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 iya. Oke. Terima Oke, kasih. makasih Bang. Makasih Bang ya. Alhamdulillah, makasih.